Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlianti, saya dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang menyangkut metabolisme sel. Pada metabolisme sel terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya enzim. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Pada enzim adalah protein katalik dalam tubuh organisme. Enzim berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi. Enzim akan mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat titik tahapan reaksi secara selektif. Pertama, komponen enzim. Enzim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Pada enzim sederhana hanya terdiri atas protein, sedangkan enzim kompleks atau enzim konjugasi atau holoenzim terdiri atas komponen-komponen berikut. 1. Komponen protein atau apoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Sedangkan pada komponen non-protein atau gugus protestik bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim atau kofaktor. Koenzim senyawa organik, contoh vitamin NADH dan koenzim A. Adapun faktor senyawa logam atau anorganik, contoh ion-ion logam seperti Zn2+, Cu2+, M2+, Fe2+, dan Na+. Yang kedua, sifat dan mekanisme kerja enzim. Enzim memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. 1. Enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kedua, enzim bekerja secara spesifik, yakni hanya dapat bekerja pada suatu substrat tertentu. Ketiga, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Artinya, enzim dapat mengatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun mengatalisis penyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Kelima, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Keenam, enzim berupa koloid. Ketujuh, enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi awal untuk memulai suatu reaksi mula-mula. Enzim berikatan dengan substratnya membentuk kompleks enzim. Substrat pada saat enzim dan substrat berikatan, kerja katalik enzim tersebut akan mengubah substrat menjadi produk. Pada skema yang saya jelaskan berikut ini, substrat akan menguraikan enzim menjadi kompleks enzim. Kemudian kompleks enzim akan diuraikan lagi menjadi substrat, dan substrat akan diuraikan lagi menjadi enzim, dan enzim akan menjadi produk. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu Lock and Key teori dan induksi teori. Pada Lock and Key teori atau teori gembok dan kunci dikemukakan oleh Pitcher 1898, teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok, memiliki bagian dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sosiatif. Sementara ini substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan secara pas dan sisi aktif enzim. Sedangkan induksi victory atau teori ketetapan induksi dikemukakan oleh Daniel Koslen. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pada suhu atau temperatur, setiap enzim mempunyai suhu optimum, maka kerja enzim akan berada di bawah suhu optimum, sehingga kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Kemudian, bagian pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sel aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim.
Selanjutnya, konsentrasi enzim. Penambahan besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga tercapai kecepatan konstan. Ketika semua substrat sudah terikat oleh enzim, tahap berikutnya, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan ketika semua enzim mengikat substrat. Zat-zat penggiat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer yaitu 2% sampai 5%, dan ion logam seperti Ca, Mg, Mn, dan Cl. Dan terakhir, zat-zat penghambat atau inhibitor. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim. Selain sisi aktif enzim, inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berdekatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Contoh inhibitor kompetitif yaitu Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Dan apabila ada kesalahan kata lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Sekian saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.